Pada video kali ini saya akan membagikan kepada kalian sebuah renungan singkat yang diambil dari Lukas 13 ayat 5. Sebelumnya, jangan lupa untuk bagikan, like, dan subscribe channel ini ya. Lukas 13 ayat 5 berbunyi demikian. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bagian ini perlu kita pahami bahwa Yesus pada saat itu ingin menyadarkan orang Israel bahwa mereka masih keliru tentang arti dosa. Namun, bagi orang Israel yang membawa kabar mengenai orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan dengan darah korban persembahan Pilatus adalah mereka beranggapan bahwa orang-orang tersebut memiliki dosa yang sangat besar sehingga mengalami hal demikian. Ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini, yaitu, siapakah orang yang berdosa? Dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi, dalam bagian ini dengan jelas mengatakan bahwa tak satupun manusia yang tak luput dari dosa. Kemudian, bagian kedua yang tidak kalah penting perlu kita ketahui adalah, apakah itu dosa? Dosa berarti melanggar ketentuan yang ditetapkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Yesus ingin menyadarkan mereka dengan mengatakan bahwa semua orang, siapapun itu, jika dirinya tidak bertobat maka pasti binasa. Lalu, hal lain yang perlu kita ketahui adalah, bagaimana kita berdosa. Dalam Roma 6 ayat 20 mengatakan bahwa jikalau kita hidup tidak dalam kebenaran, maka sesungguhnya kita berdosa. Bagaimana caranya agar kita tidak lagi hidup dalam dosa? Pada perikop ayat yang kita bahas ini dengan jelas menyatakan bahwa yang harus dilakukan adalah bertobat. Dengan kata lain, dengan bertobat maka dirinya tidak lagi mengalami kebinasaan. Jadi, kunci keselamatan adalah pertobatan sejati. Seseorang tanpa pertobatan sejati hanya akan mengalami kebinasaan. Dengan kata lain, jika kita sebagai orang yang mengaku percaya pada Kristus, namun hidup kita tidak mengalami pertobatan sejati, maka pada akhirnya kita pun akan binasa. Apakah yang dimaksud dengan bertobat dan bagaimana caranya? Bertobat berarti berbalik dari perbuatannya yang melanggar perintah Tuhan dengan menyangkali diri, memikul salib, yang berarti siap menderita bagi Kristus dan mengikut Kristus dengan taat dan setia hingga akhir hidupnya. Yang menjadi fokus pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita begitu sulit untuk bertobat. Dalam Matius 26 ayat 41 mengatakan bahwa itu semua dikarenakan oleh daging yang lemah meskipun roh penurut. Daging yang lemah bukan berarti tidak mampu, tetapi mudah sekali terjatuh dan terikat dalam dosa. Oleh karena itu, pada bagian ini juga Yesus meminta setiap kita untuk berjaga-jaga dan waspada di dalam roh dan kebenaran. Jika kita selalu hidup dalam ketidakbenaran, bagaimana orang mau percaya Yesus jikalau kita sendiri hidup tidak benar? Bagaimana mungkin orang mau percaya pada Yesus Kristus, jikalau kita sendiri yang mengaku adalah pengikut Kristus, tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan? Mereka justru akan memandang Yesus sebagai pribadi yang buruk dan penuh dengan kejahatan oleh karena sikap hidup kita yang buruk. Hal ini sama saja dengan memperburuk kekudusan nama Tuhan oleh karena sikap hidup kita yang tidak benar. Akankah kita menyia-nyiakan hidup kita hanya untuk binasa? Marilah kita ubah pandangan orang tentang Yesus dengan sikap hidup kita yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan demikian mereka tidak hanya kagum dan heran, namun ingin mengenal dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Sang kebenaran sejati. Jikalau sudah, lakukanlah dengan setia. Namun jika belum, bertobatlah dan hentikan sikap hidup kita yang sia-sia. Sekian renungan singkat dari saya. Kiranya setiap kita tidak hanya sekadar mengaku sebagai pengikut Kristus tetapi kita melakukannya dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati dan sertai kita semua. Amin.